Salam Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistil Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan di bawah perikop hasil kebenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan itu, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tentu kita menyadari dan mengetahui bahwa hidup kita ini adalah hanya oleh karena kasih karunia Allah, hanya oleh karena anugerah Allah yang kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kasih Allah kita tidak akan dapat melakukan apa-apa dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Allah selalu memberikan rahmat-Nya bagi kita setiap hari, bahkan setiap detik, dalam menyertai setiap kehidupan kita sehari. Saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan itu adalah tahun di mana bangsa umat-Nya dibebaskan dari tawanan, dibebaskan dari penjara. Allah mengunjungi dan membebaskan orang-orang miskin, orang-orang yatim piatu. Dan Allah tentu tidak akan meninggalkan orang-orang yang mengalami kesengsaraan, penderitaan dalam kehidupannya. Kita sungguh yakin dengan Allah. Saudara-saudara yang kami kasihi, di dalam nats ini kita melihat mulai dari ayat 1 bahwa hidup kita dibenarkan karena iman. Dan tentunya bahwa di dalam ayat 1 ini ditekankan bahwa kita manusia diperdamaikan dengan Allah. Siapa yang memperdamaikan? Yaitu melalui Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menebus segala dosa-dosa. Kita dibenarkan oleh iman. Saudara, bahwa Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini tentu harus diterima dengan iman. Iman kitalah yang menerima Yesus, sehingga ketika iman kita menerima Yesus, maka kita akan melakukan segala firman-Nya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan, maka kita akan melakukan itu dalam hidup kita. Maka iman itu percaya dan berbuat dalam hidup kita, percaya kepada Yesus dan melakukan segala perintah-Nya dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita benar-benar berdamai, diperdamaikan dengan Allah. Kita lagi tidak bermusuhan dengan Allah. Saudara-saudara, apa yang membatasi kita dengan Allah? Yaitu dosa. Dosa adalah sebagai penghalang kita datang kepada Allah. Lalu Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa itu, sehingga kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita menjadi umat Allah, kita menjadi orang yang percaya, dan kita menjadi milik Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Kuncinya adalah kita menerima Tuhan di dalam iman dalam hidup kita, maka iman itu akan bertindak, melakukan aksi, melakukan perbuatan, melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan. Yang kedua, bahwa kita ternyata hanya oleh karena kasih karunia, oleh kita juga beroleh
oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Saudara-saudara, apa yang mau dimaksudkan di situ? Bahwa melalui Yesus kita masuk ke iman dan kita memperoleh kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah dan orang yang menerima kasih karunia itu melalui imannya, bahwa dia akan hidup di dalam pengharapan dalam hidup. Dia akan selalu berharap kepada Tuhan. Artinya kalau orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan selalu menantikan, dia akan selalu meminta, dia akan selalu memohon kepada Tuhan kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan. Saudara, bahwa kasih karunia ini adalah pemberian Allah yang cuma-cuma kepada manusia. Itu bukan karena tindakan manusia, tetapi itu adalah atas inisiatif Allah memberikan kasih karunia, dan kasih karunia itu diterima. Kasih karunia itu adalah untuk menyelamatkan manusia, mengampuni manusia dari segala dosa-dosanya di dalam setiap hidupnya. Oleh karena itu, bahwa kita yang sekarang dikatakan dalam ayat 2 ini, bahwa sekarang ini kita hidup dalam kasih karunia. Kalau dikatakan kita hidup dalam kasih karunia, berarti kita bahwa hidup di dalam iman. Dalam setiap kehidupan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita terus berharap kepadanya untuk selalu menyertai, untuk selalu menjaga, untuk selalu membimbing, untuk selalu memberikan kita kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Di ayat 3 dan ayat 4 dikatakan bahwa di sana dituliskan bahwa kita, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan kita halaso, atau dalam bahasa Indonesia bersuka cita dalam kesengsaraan. Tetapi kesengsaraan yang dimasukkan di sini adalah bahwa karena kesengsaraan itu ketika kita menghadapi penderitaan, pencobaan, dan berbagai pergumulan atau berbagai ujian hidup dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Kita masuk dalam rencana Allah karena kesengsaraan itu bahwa dapat mengajarkan kita untuk hal-hal yang baik. Kesengsaraan itu dapat mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang keteguhan iman dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi kesengsaraan, kita menghadapi penderitaan dan pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, tentu ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, maka hal itu akan membawa kita kepada kesabaran. Kita akan sabar tabah menjalaninya, dan itu akan membuat kita supaya kita semakin kuat di dalam, semakin teguh di dalam iman dalam setiap kehidupan kita. Makanya dikatakan di sini bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, ketekunan ketika kita tekun berdoa, ketika kita tekun menyerahkan diri kepada Tuhan dan menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi dengan sabar dan dengan memperkuat iman, maka kita akan tahan uji. Pergumulan apapun yang terjadi, artinya bahwa kita tidak akan diombang-ambingkan oleh itu, tetapi kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan, hidupnya akan memiliki motivasi yang positif, bahwa dia akan berharap bahwa Tuhan akan selalu menyertainya, bahwa Tuhan akan selalu memberkatinya, dan Tuhan akan selalu melindunginya, dan Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik di dalam setiap kehidupan. Maka pengharapan itu tentunya sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita berharap bahwa kita akan mengetahui bahwa hari esok akan jauh lebih indah dan lebih baik daripada hari ini. Saudara-saudara yang kami kasihi, di ayat 5 kita melihat di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita.
Kasih Allah itu adalah akan menghidupkan. Kasih Allah itu akan memberikan penguatan bagi kita dalam menghadapi kesengsaraan kita. Dan roh itu akan menghibur kita, roh itu akan menuntun kita dan membimbing kita supaya kita senantiasa menjadi hidup di dalam kasih Allah itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam ayat 5 ini kita melihat bahwa kasih, bahwa Roh Kudus telah diberikan bagi kita. Itu adalah merupakan kasih karunia Allah kepada kita dalam hidup kita. Maka kita harus membiarkan Roh Allah itu, Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan telah mengutus Roh Kudusnya. Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus. Setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus dan tidak membiarkan kita sendirian, tidak membiarkan kita menghadapi segala pergumulan itu dengan sendirian, tetapi ada dia yang selalu menolong, yang selalu membantu kita dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita senantiasa menghidupi. Yang pertama, bahwa kita telah berdamai dengan Allah. Kita telah diperdamaikan oleh Yesus kepada Allah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi miliknya. Kalau kita menjadi milik Allah, mari kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan telah membuka bagi kita kasih karunia melalui Yesus Kristus. Kasih karunia itu adalah kita terima dalam iman, dalam hidup kita. Yang ketiga, bahwa kesengsaraan, penderitaan, janganlah itu membuat kita menjadi putus asa, menjadi kehilangan harapan, menjadi bimbang dan ragu kan kasih karunia Tuhan. Tetapi kesengsaraan itu biarlah kita jalani bersama dengan Tuhan, sehingga kita semakin memperoleh kesabaran, ketekunan dan pengharapan, sehingga kita semakin kuat di dalam iman, semakin teguh dalam iman dalam hidup kita. Lalu yang keempat, bahwa Tuhan telah mencurahkan, telah mengutus Roh-Nya yang kudus itu, supaya kita juga hidup di dalam kasih Tuhan dalam setiap kehidupan. Kiranya dalam firman ini sesuai dengan tema khotbah kita, bahwa memberitakan tahun rahmat Tuhan, bahwa jelas dalam firman ini kita melihat bahwa Tuhan merahmati kita dengan kasih karunia-Nya, dan kasih karunia itu kita terima dalam iman dalam hidup kita, sehingga kita dibebaskan dari segala dosa dan perbuatan kita yang tidak baik di hadapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami menerima Tuhan Yesus di dalam iman dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.